Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Yusilviani dengan NIM 1911031 dari kelas 4F. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai segitiga kongruent dari kelas tinggi Matematika SD. Nah, kita langsung masuk ke kongruensi segitiga. Nah, apa sih itu kongruensi? Kongruensi adalah dua bangunan datar atau objek yang disebut kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, sedangkan segitiga kongruen adalah segitiga yang memiliki bentuk dan ukurannya yang sama atau sebangun. Nah, di sebelah kanan, gambar sebelah kanan merupakan lambang dari kekongruenan. Nah, next, kita akan pelajari sifat-sifat segitiga kongruen. Nah, apa saja sih sifat-sifat segitiga kongruen itu? Nah, yang pertama, sisi pada segitiga bersesuaian sama panjang. Nah, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama-sama besar. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini, sisi-sisi pada segitiga bersesuaian sama panjang. Sisi-sisi pada kedua segitiga ini sama panjang. Nah, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama-sama besar. Nah, dapat kita lihat sudut-sudut dari kedua segitiga ini sama besar. Ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut. Nah, jadi kedua segitiga ini telah memiliki sifat segitiga kongruen, maka kedua segitiga ini dapat dinyatakan segitiga kongruen. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat segitiga kongruen. Yang pertama, sisi-sisi. Segitiga yang kongruen memiliki 3 sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, yang kedua, sisi sudut sisi, yang artinya dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi tersebut sama besar. Nah, next, yang ketiga, sudut sisi sudut. Nah, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berhubungan keduanya tersebut sama panjang. Nah, selanjutnya kita telah merangkum dari syarat-syarat tersebut dan memberikan contohnya. Nah, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, yang mana sih yang disebut sisi? Pasti adik-adik tentu bertanya gitu kan. Gimana, yang mana sih Kak yang disebut sisi? Nah, yang disebut sisi adalah yang sudah ditandai seperti ini. Ini disebut sisi. Nah, kedua segitiga ini memiliki sisi yang sama. Nah, yang kedua, sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Nah, dua sisi yang bersesuaian sama panjang maksudnya telah ditandai. Nah, ini yang dimaksud sisi dari kedua segitiga ini. Sisi. Nah, sedangkan sudut yang telah ditandai ini yang disebut sudut. Nah, yang ketiga, sudut sisi sudut. Dua sudut yang artinya dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini kedua sudut dari segitiga ini sama besar. Dapat kita lihat telah ditandai, sedangkan sisinya dari kedua segitiga ini sama. Nah, yang keempat yaitu tambahan sudut-sudut sisi. Nah, dapat kita lihat dari kedua segitiga ini memiliki sudut yang sama. Ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut, dan memiliki sisi yang sama. Ini disebut sisi. Nah, jika kedua segitiga yang dimaksud telah memenuhi syarat atau unsur-unsur dari salah satu syarat segitiga kongruen ini, maka segitiga tersebut dapat dinyatakan kongruen. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Soalnya yaitu buktikan ACB kongruen dengan DCE. Yang diketahuinya adalah AD dan BE saling membagi 2 di C. Nah, cara penyelesaiannya adalah
A dan BE di C karena saling membagi dua. Maksudnya adalah kita gunakan cara secara langsung. Nah, berikut ini caranya. Buktinya adalah BC sama dengan EC dan AC sama dengan DC. Yang artinya BC kongruen dengan EC dan AC kongruen dengan DC. Dapat kita lihat BC kongruen dengan EC dan AC kongruen dengan DC. Nah, kenapa? Karena diketahui dari yang mereka saling membagi. Nah, yang kedua yaitu sudut ACB kongruen dengan sudut DCB. Nah, dapat kita lihat karena mereka bertolak belakang. Nah, kenapa bertolak belakang? Kita dapat lihat dari definisi kongruensi. Nah, maka dapat disimpulkan ACB kongruen dengan DCB. Nah, maka hal ini yang berarti hal ini berhubungan dengan sudut sisi sudut. Sisi sudut yang berarti ini termasuk ke dalam syarat yang ketiga, sudut sisi sudut, yang berarti kedua segitiga tersebut dinyatakan kongruen karena telah memenuhi syarat dari kekongruenan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Nah, ini merupakan contoh soal segitiga kongruensi. Nah, soalnya adalah buktikan ACB kongruensi dengan DCE. Diketahuinya adalah AD dan BE saling membagi dua di C. Nah, artinya membagi dua itu adalah sisi ini dan sisi ini. Nah, kita akan menggunakan cara langsung. Yang artinya BC sama dengan EC dan AC sama dengan DC. Nah, kita gunakan definisi kekongruenan langsung ya. Caranya, yang artinya BC kongruensi dengan EC. BC kongruensi dengan EC. Dan AC kongruensi dengan DC. Nah, kenapa mereka kongruensi? Karena ini termasuk definisi kekongruensian. Dan suatu garis yang panjangnya sama bisa dikatakan kongruensi. Selanjutnya, kita juga punya sudut. Nah, sudutnya adalah sudut ACB sama dengan kongruensi sudut
CE. Nah, kenapa disebut berkongruensi? Kenapa sih disebut berkongruensi? Nah, karena sudutnya bertolak belakang. Dapat kita lihat di sini, sudutnya kedua segitiga ini sudutnya bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang ini dapat kita temukan di definisi kekongruensian. Nah, karena BC sama dengan EC, BC sama dengan EC dan AC sama dengan DC, dan sudutnya adalah ACB, sudutnya adalah ACB dan DCE, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ACB kongruensi dengan segitiga DCE. Nah, kenapa mereka dikatakan kongruensi? Karena ini termasuk dalam syarat segitiga, yaitu sisi sudut sisi. Nah, maka dari itu, karena memenuhi syarat segitiga kongruensi, maka segitiga ini dinyatakan kongruensi.